mudah-mudahan kita semua sudah baik. Tapi kalau misalnya ada yang batuk-batuk begitu ya, bisa dibantu dengan herbal pakai ketumbar aja, Mbak. Ya, ketumbar dicuci 1 sendok teh aja, dicuci kemudian diseduh, hanya cukup waktu 2 menit lah, ya 5 menit, sebentar pokoknya mendidih sebentar, terus disaring, airnya diendapkan, diminum. Kalau rasanya sengir bisa ditambah dengan teh, air teh, jadi tersamarkan. Ya, itu sekedar ilustrasi awal mengawali kita bertemu ya. Maaf, saya minta dibantu untuk materi hari ini apa? Yang belum disampaikan apa, Mbak, kemarin? Ini kan pertemuan ke-9, ya kan? Katanya ada materi yang belum disampaikan, yang harusnya kita masuk apa, UAS ya, mid semester itu sudah masuk ke materi ke-7, tetapi kenyataan katanya baru 6 materi. Halo, PC-nya mana? Saya teruskan ya. Oke, gimana, Mbak? Yang belum dipelajarin itu bab haji dan umroh. Oke, saya masuk ke haji dan umrah ya. Saya lihat. Oke. Saya akan masuk. Saya izin tayangkan materi ya. Haji. Ya, mungkin karena kemarin kita masuk ke puasa sehingga akhirnya, tapi haji memang setelah puasa kan, setelah amalan ibadah itu dilaksanakan, idealnya begitu ya. Baiklah, saya awali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, standar kompetensi kita lewati. Nah, haji ya. Haji ini memang merupakan satu kewajiban di antara kewajiban rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh orang-orang Islam. Sehingga memang ada hadis yang memang tidak populer itu, yang menyatakan bahwa barang siapa yang tidak berhaji sementara beliau adalah seorang yang mampu, ya, maka ketika dia meninggal sebelum melaksanakan ibadah haji, dan sebelum ada niat itu kan ditunjukkan dengan ikhtiar ya Mbak ya. Kan ada orang yang punya harta kemudian tidak berniat segera haji, padahal haji itu adalah merupakan rukun Islam. Yang namanya rukun itu tidak bisa tidak dilakukan. Itu adalah untuk memenuhi kriteria siapa sih yang termasuk orang Islam gitu ya, kriteria Muslim ya. Tetapi kemudian karena haji ini adalah merupakan ibadah yang tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan apa itu. Materi ya, kemampuan materi yang itu dalam perkembangan waktu
itu karena jumlah manusia itu selalu berkembang, ya terjadi ledakan juga di Indonesia, maka yang pada tahun 90-an itu orang bisa punya uang, kemudian langsung daftar, bisa melaksanakan ibadah haji. Sekarang tidak lagi, karena orangnya semakin banyak dan haji ini adalah merupakan ibadah yang memiliki pengalaman batin berbeda antara satu orang dengan yang lain. Sehingga kadang-kadang mereka yang berangkat itu tidak puas bahwa saya kok merasa bahwa haji saya kemarin kok tidak ini ya, tidak sempurna. Padahal haji itu kan istilahnya apa ya, perdagangan yang diharapkan tidak merugi. Artinya apa? Kalau orang haji itu diharapkan pulang itu menjadi mabrur hajinya menjadi sah, dan balasannya adalah surga, ampunan dari Allah ya. Kalau orang sudah diampuni oleh Allah, sudah barang tentu seperti ibadah puasa itu, jaminannya adalah surga kalau dia langsung meninggal ya. Cuman permasalahannya kan kemabruran ini, kesolehan ini kan harus selalu terjaga kan, dan dipelihara, tidak secara otomatis itu kontinu begitu, karena iman itu naik turun dan godaan setan itu selalu datang ya, tidak pernah terhenti. Semakin pandai orang ya semakin pandai setannya yang menggoda. Jadi tingkatan pendidikan, tingkatan iman itu juga akan dipertaruhkan dengan ujian-ujian yang berimbang. Nah, dengan perkembangan waktu akhirnya sekarang tidak bisa orang melaksanakan haji sewaktu-waktu kecuali mereka yang berhaji dengan mengambil fasilitas VIP. Ya, dan VIP itu tidak murah, sampai 250 juta. Sementara kalau reguler itu adalah 45 juta. Ya, sekarang itu 45 juta, dan untuk mendapatkan porsi artinya apa? Jadwal keberangkatan itu harus membayar minimal 25 juta. Ini kan uang yang tidak sedikit, tapi kemudian karena kita hidup di dunia yang sudah berkembang ya, dari layanan-layanan sosial juga berkembang, maka hal ini juga ditangkap oleh perbankan. Ya, perbankan itu menangkap bahwa ada peluang dia dapat menambah nasabah. Akhirnya ditangkap dengan memberikan pinjaman apa itu pembayaran haji. Jadi orang-orang yang tidak punya uang itu boleh mengambil bank 25 juta, nanti dicicil selama berapa tahun gitu. Nah, itu yang menjadikan sekarang numpuk sekali. Ya, numpuk sekali. Akhirnya terjadi juga bahwa ketika waktu jadwal yang sudah ditentukan oleh apa itu Kementerian Haji itu ada ya, misalnya si A jadwalnya tahun 2022, si B 2023 dan lain sebagainya, maka ternyata apa? Mereka tidak bisa berangkat gitu loh, karena apa? Fasilitasnya tidak ada. Cicilan belum selesai, apalagi untuk memenuhi membayar kekurangan dari jumlah yang harus dibayar, misalnya 35, kalau tahun kemarin itu 35, sekarang sudah 45 katanya. Ya. Itu yang harus dibayarkan tidak ada, akhirnya mereka gagal berangkat. Ya, gagal berangkat, minta mundur itu hanya satu kali, 2 kali berarti hilang porsinya. Ketika kita mungkin inilah ya, saya tidak tahu bagaimana permainannya, yang jelas ada orang-orang yang dengan uang banyak itu bisa langsung berangkat, ya, masuknya dalam fasilitas VIP. Ya. Kemudian di sini ini jumlah kuota haji ya yang semakin membengkak ya, kemudian ya saya kira ini sudah sama deh, nggak usah diteruskan. Saya sampaikan tadi pada hal-hal yang, nah
fa'adzin binnasi bil haji itu kan ayatnya ya. Jadi proklamasikan, sampaikan kepada manusia untuk segera melaksanakan ibadah haji. Ya. Tapi kemudian fa'adzin binnasi bil haji itu diartikan ada Islam yang harus segera dilaksanakan. Kenapa? Kalau dia seorang yang mampu kemudian tidak melaksanakan ibadah haji dan tidak ada niatan untuk haji dengan segera, tidak ada ikhtiar untuk proses melaksanakan ibadah haji, maka hukumannya adalah bahwa dia meninggal dalam keadaan Yahudi. Yahudi itu kan bukan Islam, ya. Itu resikonya. Sehingga apa? Untuk kita yang beragama Islam, maka ketika kita sudah memiliki kemampuan untuk menafkahi diri kita, maka sisihkanlah sebagian kecil untuk menabung. Menabung untuk apa? Untuk beribadah haji. Apalagi mengingat bahwa urutannya ya, antrinya itu panjang sekali. Barisannya itu panjang sekali. Saat ini aja sudah 20 tahun lebih untuk misalnya hari ini kita daftar, maka 20 tahun lagi baru bisa berangkat. Kecuali nanti kalau kuotanya ditambah oleh Saudi Arabia. Nah, di sini diangkat bahwa tidak sedikit pula haji hanya sebagai simbol. Jadi haji itu dijadikan sebagai prestis. Karena dia orang Islam, ingin dihormati, maka dia berhaji. Sementara amalan-amalan urutan rukun Islam itu kan syahadat, kemudian sholat, ya kan, puasa, zakat, baru haji. Itu pun zakat, haji itu bagi yang mampu. Tidak sedikit mereka yang berangkat haji itu belum sholatnya belum lengkap, ya. Kemudian belum mau mengeluarkan zakat. Apakah ini bisa? Ya bisa saja. Tidak apa-apa karena memang itu kan urutan rukun Islam ya. Tetapi kan kita tidak tahu bahwa hidayah itu dari mana datangnya. Kadang-kadang belum sholat, dia sudah mau melaksanakan zakat dan itu diyakini sebagai bagian dari ajaran Islam dan mereka sudah mengucapkan syahadat, mereka sudah Islam gitu. Artinya apa? Itu adalah proses keislaman. Maka boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Wibawa dan lain sebagainya. Tetapi betul-betul karena Allah ada ditulis haji atau tidak ada, itu adalah bukan sesuatu yang menentukan bahwa dia itu hajinya mabrur atau tidak mabrur. Mabrur dan tidak mabrur itu adalah bagaimana dia melaksanakan manasik haji, tata cara haji yang sesuai dengan sunnah Rasul. Kemudian oleh karena itu tidak sedikit orang yang bergelar haji, bahkan tidak hanya sekali, kadang sampai 2 kali, 3 kali, hampir tiap tahun berangkat haji, akan tetapi perilakunya tidak mencerminkan sebagai seorang yang telah sempurna keislamannya secara syariat. Jadi begini, ada juga orang yang melaksanakan haji karena tujuannya adalah materi. Ya, ternyata ada istilahnya ada keyakinan ya, kepercayaan yang ini kepercayaannya adalah tidak Islami, yang percaya bahwa ketika orang haji itu dia pasti akan memperoleh kekayaan. Ya, padahal yang dimaksudkan kekayaan rohani, bukan kekayaan
materi, tetapi ada juga mereka yang punya apa ya, penasehat rohani istilahnya ya, orang-orang yang dikiaikan tapi sebetulnya bukan kiai ya, tetapi dia menyatakan dirinya sebagai kiai yang memberikan satu pedoman doa agar di sana nanti di tempat tertentu kamu membaca doa-doa ini sehingga nanti kamu pulang akan memperoleh rezeki yang melimpah. Kayak baterai itu berat, itu isinya apa tuh? Haji adalah umroh ya, dan haji itu sendiri jadi sa'i ya, kemudian tawaf, sa'i, jamarot, kemudian mikot, Arafah, dan yang merupakan rukun yang utamanya adalah Arafah ya. Itu, tetapi kadang-kadang itu justru tidak diperhatikan. Inilah pentingnya kenapa di Malaysia itu orang tidak bisa, meskipun dia sudah bayar, sudah waktunya berangkat, tetapi kalau belum mendapat sertifikat haji itu sertifikat manasiknya ya, itu dia tidak akan diberangkatkan. Kenapa? Karena haji memerlukan ilmu. Ya, memerlukan ilmu. Jadi haji ini kan ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Tapi haji itu tidak hanya sekadar melaksanakan ibadah haji, tetapi harus dengan ilmu manasik, bagaimana tahapan-tahapan ibadah itu yang harus dilaksanakan. Kalau ini tidak kena, kalau ilmunya itu tidak, kompetensinya itu tidak ada, hajinya tertolak. Yang ada adanya mabur saja, naik pesawat mabur ya, tetapi hajinya tidak sah. Sehingga ini akibatnya ini, karena tidak tahu ilmunya, maka perilaku tidak mencerminkan sebagai seorang yang telah sempurna keislamannya. Harusnya kan semakin sempurna sudah melaksanakan ibadah haji, di mana di haji itu kan mereka berkumpul, bertemu dengan berbagai macam paham agama, berbagai dengan macam adat istiadat, macam apalagi ya kultur ya, kemudian perangai ya, harus melakukan kerjasama atau antrian dengan orang-orang yang berbeda budayanya. Itu kan sesuatu yang sebetulnya memiliki makna pembelajaran yang luar biasa, yang harusnya orang itu semakin tawadu, semakin bisa memahami perbedaan, semakin bisa menghormati keyakinan. Tetapi ternyata ini juga tidak menjadi jaminan mereka yang sudah berhaji. Kenapa? Karena tadi kompetensinya belum sempurna, atau hajinya itu hanya untuk dia tahu kompetensi, tapi hajinya dia punya kompetensi, tetapi hajinya hanya untuk prestis saja ya, supaya dihormati orang lain. Nah, ini Profesor Yusuf Qaradawi itu menyatakan berapa banyak orang yang telah berkali-kali haji tetapi tidak memiliki kepekaan sosial terhadap manusia yang membutuhkan. Barangkali kita pernah dengar satu cerita bahwa ada seorang yang sudah lama menginginkan berangkat haji. Mereka membutuhkan waktu sekian tahun karena hanya bekerja sebagai tukang sepatu ya, tukang berangkat akan berangkat, maksudnya ketika uang itu sudah di tangan akan didaftarkan dan dapat memperoleh haji. Itu tiba-tiba istrinya yang sedang mengandung itu
mencium aroma makanan, ya, mencium aroma makanan. Lalu dia mengatakan bahwa Pak, ya suamiku barangkali demikian ya. Saya menginginkan makanan ini, saya ingin sangat enak rasanya. Terus suaminya itu karena kasih sayangnya pada istri maka dicari. Karena di kampung itu juga tidak terlalu lebar ya, hanya ditemukan. Setelah ditemukan, ternyata ada seorang perempuan, baunya harum sekali, maka orang tadi yang mencari atas permintaan suaminya tadi datang kepada orang tadi, perempuan yang sedang memasak, ditungguin oleh anak-anaknya. Kemudian dia minta supaya saya diperkenankan untuk minta masakanmu karena istri saya mencium aromanya dan menginginkan makanan itu. Berilah kami walaupun hanya sedikit untuk istri saya saja. Tapi kemudian orang itu berkata, makanan ini haram untuk kamu, tetapi halal untuk kami. Bingung dia, apa maksudnya? Itu kan makanan halal untuk dimakan. Saya yakin itu makanan yang halal, tidak. Tapi ini ada yang makanan yang haram untuk kamu. Jadi maaf, saya tidak bisa memberikan kepada kamu. Akhirnya diminta untuk menjelaskan apa sebetulnya yang dimaksudkan. Ternyata apa? Ternyata makanan itu adalah, dia menjelaskan bahwa makanan itu sebetulnya adalah masakan dari bangkai yang saya temukan di jalan. Kenapa? Karena sudah berhari-hari anak saya tidak makan sama sekali. Dia sudah nggak kuat lagi, menangis setiap hari minta makan karena kelaparan, badannya sudah nggak enak ya. Akhirnya ketika mendapatkan bangkai, dia masak untuk anak-anaknya. Jadi makanan ini hanya halal untuk kamu, tetapi tidak halal untuk Anda. Akhirnya terus orang ini terperangah, kaget ya, dan sangat prihatin sekali. Di sisi lain dia menyadari bahwa di tangannya ada setumpuk uang yang bisa menyelamatkan keluarga ini dari dosa, kemudian dari kematian ya. Kenapa saya harus egois? Akhirnya dia lari ke rumah dan kemudian mengambil uang dibayarkan. Ternyata orang ini ada bermacam-macam haji, banyak orang melaksanakan haji, tetapi hanya satu orang yang hajinya itu mabrur dengan menyebutkan namanya, ya, menyebutkan namanya. Orang itu kemudian mencari sampai berhari-hari, kemudian menemukan. Lalu dia menyampaikan, kenapa kamu bisa mabrur hajinya? Laki-laki tadi mengatakan, saya tidak mabrur. Saya justru menggagalkan kepergian haji saya karena uang saya berikan kepada orang lain yang sangat amat membutuhkan. Karena anak-anaknya itu udah berhari-hari tidak makan. Tapi memang niatnya begitu, mudah-mudahan ini adalah haji saya. Ya hajinya hanya memberikan ongkosnya itu kepada kita, tetapi hanya satu yang mabrur hajinya, yaitu kamu. Dia langsung pingsan, kemudian ditanya kenapa kamu pingsan, dia menceritakan kejadiannya. Jadi inti dari haji itu adalah niatnya ya, karena semua amal perbuatan itu tidak akan lepas dari niat. Tapi kalau niatnya untuk kesombongan, niatnya untuk supaya dilihat alim, maka itu akan tertolak dengan sendirinya. Inilah yang barangkali, tapi tidak berarti bahwa mereka yang mengulang-ulang hajinya itu karena memang niatnya prestis, tidak ya. Karena ini haji adalah merupakan ibadah dan ibadah itu adalah pengalaman rohani, maka mereka yang berulang melaksanakan haji itu mudah-mudahan bagian ibadah yang semakin sempurna. Kita kan harus husnudzon ya terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Ya, kemudian mungkin muncul satu pertanyaan, kok orang yang
melaksanakan ibadah haji 1 kali, 2 kali pada waktu itu ya. Pada waktu itu kan memang belum terseleksi, teridentifikasi sampai sekarang bahwa orang ini sudah berhaji sekian kali, itu belum bisa didata ya. Itu orang bisa berhaji 1 tahun, setiap tahun itu berangkat ya, 1 keluarga itu bisa. Tetapi kemudian muncul satu cemooh ya, kenapa mereka hajinya berkali-kali, kenapa justru tidak diberikan kepada orang lain. Sebetulnya itu juga nggak benar ya, karena kenapa kita tidak pernah mempermasalahkan orang yang punya rumah 4-5 rumah, kemudian tanah di beberapa tempat, mobil banyak. Tetapi kenapa kita mempersalahkan orang yang berhaji? Karena itu akad kepuasan di sendiri. Biarlah mereka haji, tidak apa-apa. Tapi kalau sekarang memang diutamakan yang belum haji, karena memang sudah merupakan, sudah butuh waktu, dan siapa yang harus ada harus diprioritaskan itu ada. Dan sekarang sudah ada ketentuan bahwa yang usianya 65 tahun tidak boleh berhaji ya. Ini kan merupakan satu masalah juga. Sementara usia tua itu adalah usia untuk menyelesaikan kewajibannya ya, karena semakin dekat dengan alam kubur kan, otomatis ya kalau dia usianya 100 berarti kan 25 tahun lebih ya. Kemudian kalau dia umurnya 66 tahun berarti 1 tahun lagi kan ya. Harusnya kan justru diberi kesempatan, tapi ternyata sekarang sudah dibatasi 65 sudah tidak boleh berhaji lagi. Tapi niatnya itu insya Allah itu adalah bagian yang sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi ini tidak berarti menghilangkan kewajiban haji. Tetap dia kewajiban haji, karena haji itu bisa dilakukan dengan dilaksanakan oleh orang lain. Ya, artinya hajinya itu disisipkan. Tapi hanya 1 orang yang membawa titipan haji tadi. Jadi tidak berarti menghilangkan kewajiban haji, tapi dia tetap berkewajiban haji. Nah, dengan cara yang lain. Oke. Untuk inilah maka bagi mereka yang berangkat haji, melaksanakan ibadah haji, diperlukan mengikuti pelatihan ya. Di sini diperlukan pengajaran terhadap pemahaman tentang hakikat makna haji, sehingga umat Islam tidak hanya mengejar ritualitas belaka yang kosong akan makna dan implementasinya. Akan dengan memahami hakikat haji yang benar akan memperoleh haji yang benar-benar mabrur. Jadi tidak hanya mabrur ya. Kemudian haji adalah salah satu rukun Islam. Menurut silakan dibaca Mbak. Ya, silakan. Kelihatan kan? Siapa yang mau membaca? Definisi, haji adalah salah satu rukun Islam yang 5. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan bagi kaum muslim yang mampu secara material, fisik, maupun keilmuan dengan berkunjung ke beberapa tempat di Arab Saudi dan melaksanakan beberapa kegiatan pada satu waktu yang telah ditentukan, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi sudah jelas ya Mbak, waktu haji itu sudah ditentukan, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Pelaksanaannya pada tanggal 8 itu sudah diberangkatkan ke Arafah, kemudian tanggal 9 itu di Arafah ya, kemudian tanggal isu wukuf, tanggal 10 Jumratul Aqobah, kemudian tanggal 11, 12, 13 Jumratul Ula, Wusto, dan Aqobah. Ada Jamarat 3, tetapi yang dilaksanakan pada tanggal 10 itu hanya Aqobah saja. Nanti ya secara teknis ada di bawah. Ya, kemudian monggo dibaca.
Halo. Tadi yang membaca siapa? Saya Ibu Safa. Salva. Ini kelas D3 ya? S1 Ibu. S1 ya. Ya, silakan. Yang lain atau Salva lagi juga boleh. Secara Siapa ini? etimologi, Nur Azizah, Ibu. Ya, silakan Nur Azizah. Secara etimologi atau bahasa, haji berarti niat, al-qasdu. Sedangkan menurut syarah, berarti ibadah berkunjung ke tempat-tempat tertentu di tanah suci pada suatu masa tertentu untuk dengan sengaja mengerjakan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu dan atas dasar menunaikan panggilan perintah Allah SWT dan dengan mengharapkan ridhonya. Ya, jadi pertama artinya itu sebetulnya al-qasdu niat. Ya. Jadi niatnya apa gitu loh ya. Karena maaf ya, haji itu satu ibadah yang kadangkali ditempeli, ditempeli hal-hal yang mistik seperti orang yang tidak pernah, orang yang belum mendapatkan jodoh. Terus sana haji nanti apa itu setelah haji kan kamu nanti dapat jodoh itu ada. Kemudian orang yang tidak mendapatkan anak haji sana nanti di sana kamu memberi makan itu burung dara nanti kamu akan mendapat anak ya. Kemudian ada masalah harta dan lain sebagainya itu bukannya kita itu tidak boleh berdoa untuk memperoleh jodoh, untuk memperoleh rezeki, untuk memperoleh anak. Boleh kita di sana untuk memanfaatkan ibadah haji itu juga bagian dari kesempatan kita untuk berdoa karena ibadah haji itu kan waktunya tertentu dan amalan-amalannya juga tertentu. Di sisi lain di sana kita kadang-kadang harus menunggu lama sampai ibadah haji itu kan paling hanya 1 minggu dilaksanakan minimal ya, plus minusnya itu 1 minggu karena untuk menunggu untuk ini ya. Tapi kemudian waktu yang panjang 40 hari itu apa kalau nggak digunakan untuk berdoa, zikir, membaca Al-Quran, amal soleh ya. Nah itu kesempatan kita, tetapi niatnya itu adalah untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, jadi al-qasdu niatnya itu harus kencang itu. Adapun nanti di dalamnya kita sholat ya. Sholat itu apa untuk memuji, bersujud kepada Allah ya, memuji Allah dengan gerakan-gerakan sholat yang sudah ditentukan. Nah, kemudian di dalam sholat itu kan ada apa itu ada doa ya Al-Fatihah itu kan merupakan doa iya karena na'budu wa iya karena nasta'in ya. Kemudian Allah menjawab hadza baina wa baini abdi. Wali abdi masa'ala. Ini adalah perjanjian antara engkau hamba dan aku. Dan bagi hambaku adalah apa yang dia minta. Ya, di dalam sujud-sujud itu kan setelah kita membaca doa, kita boleh berdoa sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, kita doa untuk kebaikan orang tua, tetapi kalau bisa doanya itu di dalam hati cukup, tidak usah diucapkan. Jadi setelah kita membaca doa dalam sujud, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfir. Nah, itu kemudian kita berdoa, ya Allah, boleh pakai bahasa Indonesia, tapi cukup dalam hati, tidak usah diucapkan, ya. Itu lebih aman, lebih selamat. Ya, dan Allah kan Maha mendengar, tidak usah diucapkan, tidak usah kita kemudian dalam sujud itu ya Allah ya Tuhanku berilah aku jodoh dan semoga engkau pilihkan aku jodohnya adalah si A malah yang lain-lain malah mendengar kan ya. Jadi harus hati-hati, cukup dalam hati ya, tidak usah diucapkan. Itu setiap sujud kita boleh berdoa untuk keberhasilan cita-cita kita, untuk orang tua kita supaya diberikan ampunan, diberikan hidayah, dan itu adalah merupakan bentuk birrul walidaini yang gampang dilakukan adalah berdoa kepada orang tua. Mudah-mudahan kita semua termasuk anak-anak yang soleh sehingga doanya bisa dikabulkan. Ya, jadi al-qasdu ini ya doa apa niatnya itu jangan sampai berubah.
Jangan menurut cara ibadah kunjung ke tempat-tempat tertentu karena Armina yang kita kunjungi. Armina itu apa? Arafah, Mekah, ya, Madinah, dan Armina, Arafah, Mekah, Madinah. Ya, jadi hanya itu saja yang kita kunjungi. Kenapa? Karena ada apa itu mabit di Musdalifah itu juga perjalanan antara Madinah. Artinya apa tidak jauh dari daerah itu. Ya, hanya itu saja yang kita lakukan. Nah, kemudian kenapa menjadi lama, Bu, sampai 40 hari? 40 hari itu karena kita menunggu pesawat, ya. Harganya murah 45 juta atau 35 juta, maka tidak mungkin semuanya bisa segera pulang kecuali mereka yang membayar berapa itu 250 juta itu hanya 9 hari atau 7 hari ya di sana. Karena supaya pesawatnya standby dibayar dengan harga murah ya dengan fasilitas baik ya. Tapi ketika masuk apa itu masjid ya bareng-bareng sama dengan yang tidak bayar bahkan ya. Ketika kita tawaf juga sama, tidak ada fasilitas lain. Nah, fasilitasnya hanya pesawat sama hotel itu saja. Jadi kelebihannya itu serta jangka waktu yang lebih pendek untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi lebih pendek tapi lebih mahal. Kita lebih mendingan ambil yang lebih mahal aja, lebih murah tapi panjang tentunya sampai 40 hari. Sama perjalanan ya. Ya ada beberapa amal perbuatan ibadah yang dilaksanakan. Tempat-tempat tertentu yang dimaksud, maka di anu soalnya saya agak batuk tadi. Alhamdulillah minum rendaman apa itu tadi. Sebentar ya, mereda. Cuman saya khawatir kalau banyak bicara nanti batuknya datang. Enggak, silakan dibaca. Dan dia siapa yang baca? Tempat-tempat tertentu yang dimaksud dalam definisi di atas adalah selain Apa ini? Mbak Adila. dan Mas'ah atau tempat syai. Juga Padang Arafah, tempat wukuf, Musdalifah, tempat mabit, dan Mina, tempat melontar jumrah. Sedangkan yang dimaksud dengan waktu tertentu adalah bulan-bulan haji, yaitu dimulai dari Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Amalan ibadah tertentu ialah tawaf, sa'i, wukuf, masjid, dan di Musdalifah, melontar jumrah, dan mabit di Mina. Iya, karena haji itu kan wukuf. Haji itu wukuf. Jadi orang kalau tidak wukuf itu tidak bisa dinamakan haji. Ya. Jadi ada tempat-tempat tertentu di Mekah misalnya ada Ka'bah dan kita juga bisa melakukan seki ya. Ka'bah untuk apa? Untuk kita bertawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian masa itu adalah tempat sa'i. Sa'i itu apa? Yaitu berjalan dari Shafa ke Marwah. Ya, kemudian kita akan wukuf di Arafah, kemudian kita akan mabit di Musdalifah. Mabit apa? Berhenti sejenak di Musdalifah tengah malam untuk mengambil batu, kemudian kita akan menuju ke Mina untuk apa? Untuk melempar jamarat, melempar jumroh. Jadi ada yang ceritanya Nabi Ibrahim ya, yang dilempar, yang ketika mau melaksanakan perintah Allah kemudian digodain gitu, kemudian dia melempar setan itu, kemudian diangkat kembali dengan apa itu ritual ataupun peribadatan dalam bentuk melempar jamarat. Jadi melempar jamarat itu adalah melempar setan-setan yang ada di dalam diri kita. Karena kadang-kadang kita sendiri kan menjadi setan kan, pelaku dosa, ya kan? Tidak seharusnya ngomongin orang, kita ngomongin orang ya. Jadi hobi-hobi yang tidak sesuai dengan Islam itu yang kita lempar. Ya, kebiasaan yang tidak sesuai dengan Islam seperti mudah marah, tidak mau memaafkan, itu kan bagian dari perbuatan dosa yang harus kita keluarkan, yang harus kita cabut. Nah, itu dilempar itu adalah, jadi kalau melempar itu ya sesuai dengan tatanan yang ditentukan Allah. Ditentukan
Nabi caranya apa? Melempar, bukan melempar dengan batu, tapi melempar dengan kerikil, ya batu kecil. Ya, tetapi kenyataannya ada orang yang terlalu emosional, dia lempar itu dengan apa namanya dengan payungnya. Bismillahirrahmanirrahim supaya setannya itu nabinya itu sebetulnya. Tapi adalah setan-setan yang ada pada diri kita. Ya. Setan-setan yang ada pada diri kita itu yang kita lempar. Sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Ya, pemarahnya, kemudian suka melakukan keborosan, suka membicarakan orang lain, kurang bisa memaafkan, kurang menghargai orang lain, tidak mau saling menolong. Nah, itulah yang kita buang. Ya, sehingga hadirlah diri kita yang baru. Maksudnya seperti itu. Nah, waktunya kapan? Waktunya adalah dari Syawal sampai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena ini adalah batas waktu haji itu ditentukan. Jadi tidak boleh terus kita sudah berangkat tapi belum aku enggak, saya mau jalan-jalan aja ke Mekah ya begitu, itu tidak akan termasuk ibadah haji. Sehingga dari bulan Syawal itu kita sudah ada niatan untuk melaksanakan ibadah dari mereka yang sudah akan berangkat. Jadi ada masa dan ada tempat. Niat itu ada masa dan ada tempat. Ya, niat yang masa itu adalah dari 1 Syawal sampai bulan Dzulhijjah tadi. Niat pada tempat adalah di tempat mikot, seperti ketika bagi orang Indonesia itu di King Abdul Aziz, di bandara King Abdul Aziz, di tempatnya di Jeddah. Nah, di situ kemudian mengucapkan labbaika haji. Ya, itu namanya niat haji, diucapkan. Ya. Kemudian, nah, ya, ini baru sudah. Kemudian selanjutnya baca Mbak. Ini banyak sekali. Ini nggak usah aja deh ya. Jadi ini yang penting adalah bahwa pada tahun 9 Nabi Muhammad mengangkat Abu Bakar itu berangkat menjadi ketua rombongan haji, baru kemudian ke-10 barulah Rasulullah sendiri. Jadi ibadah haji itu memang disyariatkan itu tahun ke-9 ya. Dari kenabian Nabi, tapi kemudian Nabi itu tidak langsung melaksanakan, tetapi adalah kemudian tahun kemudiannya baru beliau berangkat sebagai haji yang terakhir, karena setelah haji beliau meninggal dunia, jadi belum sempat haji lagi. Ya. Oke, jadi saya teruskan aja nih, ternyata PowerPoint-nya sampai 80 itu. Ya. Dalam ayat ini diangkat, padanya terdapat tanda-tanda nyata di antara makom Ibrahim. Barang siapa masukinya Baitullah itu menjadi amanah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mencari kewajiban haji, maka sungguhnya, nah ini. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Fihi ayatu mubayyitu maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana salima. Kenapa? Karena memang ketika orang memasuki Baitullah, ya, rumah Allah, untuk melaksanakan ritual haji, tawaf dan sa'i, ya, itu di situ kan ada tidak boleh rafas, tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan giroh kebutuhan seksual, ya, itu nggak boleh. Orang mau haji kok bergenit-genit, itu nggak boleh. Ya, walaupun genitnya dengan suaminya itu nggak boleh. Ya, kemudian kalau di luar ibadah haji itu memang merupakan ibadah. Ya, genit dengan suaminya itu memang diperintahkan. Boleh dan merupakan ibadah. Kalau sudah merupakan ibadah itu dapat pahala. Tapi kalau di haji tidak ada itu. Terus saya pokoknya bermanja-manja itu nggak boleh lah, biasa. Ya, biasa. Tidak boleh sampai mengganggu gairah seksual
pasangannya. Itu tidak boleh, itu namanya rofas. Ya, atau kita melakukan kepuasan sendiri itu juga tidak diperbolehkan. Pokoknya kita tahan. Ya, bagaimana kita mengendalikan ketika puasa itu ya, hal yang rofas itu tidak diperbolehkan. Kemudian tidak boleh jidal, tidak boleh berbantah-bantah. Jadi kalau misalnya kita bertemu dengan orang yang melaksanakan ibadah haji, sholat ya, sholatnya itu kok berbeda, ya sudah, jangan usil, kecuali dia mempertanyakan, kita jelaskan sesuai dengan kemampuan kita, atau kita ingatkan misalnya apa, sholat kok kakinya kelihatan gitu ya, diingatkan. Kalau dia nggak mau ya sudah. Yang penting kan kita hanya baik kewajiban kita kan menyampaikan saja, bukan merubah, tapi adalah menyampaikan. Ya, itu. Jadi tidak boleh berbantah-bantah, apalagi kok dialog yang bisa menimbulkan kemarahan itu jangan sampai. Kemudian tidak boleh kusuk, tidak boleh fasik. Fasik itu apa? Melanggar aturan Islam. Bahwa ibadah haji ada orang dompetnya jatuh kok malah kita ambil, itu kan fasik ya. Malah kita jadi pencuri, itu kan nggak mungkin. Jadi melanggar, memfitnah, membicarakan orang itu jangan dilakukan. Pokoknya apa yang dilarang itu jangan dilakukan. Itu ya. Itulah itu teman kita insya Allah. Kenapa? Kita kurang banyak ya. Bahkan kadang-kadang punya bandengnya ya, karena membatalkan wudhu. Yang membatalkan kan yang rofas tadi, nggak boleh. Ya, baik di dunia Jepang sampai kita itu rofas, artinya sampai mengeluarkan madi, atau kalau di ini rofas saja sudah tidak boleh ya. Sebetulnya ketika kita sudah wudhu itu juga kita tidak boleh, meskipun kita tidak berada di Mekah ya, itu tidak boleh rofas. Jadi kalau misalnya suami istri disun kok langsung terusik gairah seksualnya, itu sebetulnya seharusnya tidak usah mencium istrinya atau suaminya ketika dia sudah wudhu. Jadi kalau Nabi itu melakukan itu, dia bisa nanti, tapi kemudian menyikut sebelahnya ya, gitu kan, supaya dapat tempat, itu nggak boleh ya. Jadi meskipun kita terhimpit ya sudah, kita istighfar aja di situ. Astagfirullahaladzim, berdoa kepada Allah, bila kami ke lapangan, insya Allah akan mengabulkan doa kita kalau memang kita ikhlas. Ya, jangan sampai menjerit-jerit, tolong, tidak akan, kita matilah. Insya Allah tidak ada yang meninggal, kecuali kalau kita panik, kemudian kita loncat, kemudian orang lain menginjak kita, itu menjadi masalah. Makanya tidak boleh panik. Harus kita sadar bahwa mereka semua adalah orang-orang yang tahu tentang manasik, sehingga tenang aja. Walaupun terhimpit, kadang-kadang terangkat badan kita ke atas. Saya itu pernah terangkat, tidak tahu kenapa, kena arus manusia ya, kayak putaran air itu langsung saya itu terangkat. Saya kok bisa di atas? Saya minta tolong saya diturunkan. Kebetulan ada orang Indonesia, karena orangnya ada India, ada Amerika, ada Rusia. Jadi kan percuma kalau kita berbicara tentang bahasa Arab, tidak semuanya tahu. Ya udah, saya pakai bahasa Indonesia aja. Kemudian ada yang tahu, dia minta supaya dipilah gitu, ya sudah, sebentar aja sudah turun, sudah aman lagi gitu loh. Jadi nggak usah panik, karena memang di situ kadang-kadang terjadi gelombang manusia, dan insya Allah aman, tidak apa-apa. Yang membawa bayi juga bisa menciumkan ke Hajar Aswad. Bayi di bawah itu loh bisa aman ya, insya Allah. Kita percaya aja, karena apa, semua bisa memahami bagaimana melaksanakan ritual yang ada di area tawaf, kemudian sa'i ya, sehingga semua dapat berjalan meskipun orangnya banyak. Itulah kenyataan yang ada. Ya, kemudian wa man kafaro, barang siapa kufur,
Artinya apa? Melakukan satu tindakan-tindakan menghalangi mereka yang beribadah haji. Misalnya ya, seorang istri itu kan kalau melakukan satu perbuatan yang bukan hal yang rutin seperti bepergian jauh itu kan harus dengan seizin suami. Ya karena dia sudah terikat oleh ikatan pernikahan. Begitu juga suaminya kalau pergi juga harus memberitahu istri sehingga istrinya kan tidak panik. Itu bojoku orang teko-teko ya semua sama sebetulnya itu adalah kewajiban imbal balik. Tapi ketika seorang suami melarang istrinya untuk tidak haji, untuk haji, melarang istrinya untuk haji, maka itu tidak berarti bahwa kewajiban hajinya itu gugur. Dan si suami itu terkena ayat ini. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa mengingkarinya, mengingkari karena takut miskin ya, mengingkari karena uang 45 juta kalau saya belikan emas, belikan kalung itu luar biasa sekali. Misalnya demikian bisa mecer, bisa kelihatan kaya, bisa kelihatan cantik dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya ketahuilah bahwa Allah adalah Maha Kaya. Allah itu Maha Kaya. Itu bukan apa-apa. Bahkan kalau Allah mau itu diambil semua apa itu uangnya yang kita miliki, harta yang kita miliki diambil saja, itu mudah bagi Allah. Maka jangan sembarangan ya. Kalau memang kita sudah berniat, insya Allah saya akan berhaji, nanti kalau saya punya tabungan uang sebanyak untuk membeli mobil, saya akan berhaji. Itu janji loh ya. Begitu dapat tabungan, mendingan untuk beli mobil, saya kan kelihatan keren gitu. Nah itu kita harus ingat janji kita kepada Allah apa. Karena Allah itu Maha Kaya dan Maha Perkasa untuk mengambil alih, mengambil kembali harta yang kita miliki. Lakukan sajalah, insya Allah. Allah itu Maha Kaya, Maha mendengar doa, Maha kasih sayang. Maka apa yang kita keluarkan itu akan dikembalikan lagi. Kemudian hadis Rasulullah menyatakan bahwa Islam itu didirikan atas 5 pilar ya, rukun iman ya, rukun Islam itu ada 5. Ini adalah hadisnya sudah berulang kita baca, langsung aja. Rukun haji antara lain adalah ihram, yaitu lihat mengerjakan haji atau umroh. Apa lafalnya? Labbaika hajjah, labbaika umroh. Nah, kenapa ada haji? Haji itu ada 3 macam, haji ifrad, haji tamato ya. Untuk orang Indonesia itu dilakukan haji tamato. Haji tamato itu artinya bersenang-senang ya. Jadi haji yang santai, tidak ngoyo. Kalau ifrad sama kudum itu adalah ngoyo. Jadi dia sekali haji itu sekaligus melaksanakan umroh, dan selama dia tenggang waktu masuk Mekah, masuk ke batas di mana dia harus mikot, tempat mikot. Misalnya dia dari Indonesia itu King Abdul Aziz, dia datang di situ pada akhir awal bulan, misalnya sebelum bulan Dzulhijjah, 1 bulan lagi baru Dzulhijjah misalnya. Maka ketika dia sudah mengatakan labbaik Allahumma hajjah, dia tidak boleh melepas umrohnya. Jadi selama 1 bulan penuh sampai tunggu waktu haji ya. Itu waktu haji itu tanggal 8 kita diberangkatkan ke Arafah ya. Tanggal 9 sudah ada di Arafah. Tanggal 9 itu wukuf, tanggal 10 itu lempar jamarat Aqobah. Nah, sampai tanggal 10 Dzulhijjah ya. Sebelum dia melaksanakan tawaf ifadah, dia harus pakai pakaian ihram. Tidak boleh, tidak bayangkan coba, tidak boleh bersentuhan dengan ya
oleh MUI untuk melaksanakan ibadah haji tamattu. Jadi datang ke King Abdul Aziz, kemudian melaksanakan umroh dulu, baru melepas baju. Artinya apa? Dia sudah bebas seperti orang biasa, tidak dalam keadaan ihram, karena sudah melaksanakan tawaf dan sa'i, ya kan? Sudah melaksanakan itu, maka dia sudah terbebas. Kemudian santai menunggu sampai datangnya keberangkatan di Arafah. Nah, yang langsung datang ke Madinah, di Madinah dia bebas, belanja, datang ke masjid, ibadah, silaturahmi dengan teman-teman. Kemudian pada tanggal ke-8 itu biasanya mereka didatangkan ke Mekah untuk apa itu? Untuk melaksanakan umroh, ya sudah barang tentu melalui tempat mikot, dan baru kemudian dia melaksanakan umroh, ya hanya tawaf dan sa'i. Kalau haji kan ada Jumratul Aqabah, ada tawafnya, juga kadang-kadang ada sa'inya, ya. Bentuk hajinya itu apa dan bagaimana prosesnya itu dilaksanakan. Haji dengan tamattu, dengan haji yang santai, tidak ngoyo, ya di sini. Kemudian apa ini? Ihram, Mbak, haji wajib dilakukan dalam masa tercukup 2 bulan setengah hari. Untuk mikot ditentukan 5 tempat bagi semua jamaah haji yang datang dari arah penjuru dunia. Ada mikot bagi orang Indonesia dan yang sejalan, artinya yang sejalan dengan orang Indonesia, jadi perjalanannya sama gitu. Mereka melalui, yaitu antara lain Yaman, Pakistan, India, Malaysia, apabila masuk ke Bukit Lam di dataran tanah Arab, atau masuk ke Bandara King Abdul Aziz. Jadi untuk Indonesia itu ada 2 macam. Yalamlam itu karena kita tidak transit di Yalamlam, maka itu dilakukan di atas bukan di atas pesawat, ya di dalam pesawat. Jadi masih terbang, ya masih terbang. Kemudian mereka melaksanakan berangkat itu sudah pakai ihram, semua sudah pakai ihram. Yang baik yang apa itu yang niat di King Abdul Aziz maupun yang niat di Yalamlam, ya itu mereka harus sudah pakai ihram. Itu aturan yang ada dari Indonesia, ya. Cuman menjadi permasalahan adalah ketika yang bersangkutan harus niat di dalam pesawat Yalamlam, ya ketika di atas Yalamlam. Padahal kita tahu kan kecepatannya kan cepat banget. Baru diumumkan kepada para jamaah yang akan melaksanakan niat di Yalamlam supaya mempersiapkan diri, begitu tembus gitu kan, ada informasi dari tim pesawat ini kita memasuki Yalamlam. Kalau kan kita tidak tahu, ya, sehingga memang walaupun karena keyakinan masih ada juga itu yang tetap kekeh harus melaksanakan ya di Yalamlam. Ya sudah, karena pada waktu itu saya sempat menjadi pembimbing haji, ya sudah saya nggak bisa menunggu sampai di Yalamlam dan minta kepada tim haji untuk menyampaikan kepada kami sehingga kami bisa mengingatkan supaya jamaah haji tidak tidur, karena itu kan lelah. 8 jam penerbangan kan melelahkan. Kadang-kadang waktunya ihram, waktunya melaksanakan ihram, mereka tertidur, ya. Jadi itu kalau sudah tertidur juga yang disalahkan pembimbingnya, karena dia sudah niat untuk untuk niat di Yalamlam, ya. Sehingga kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengarahkan mereka supaya mereka mau King Abdul Aziz. Kalau tidak mau, ya mereka harus membuat surat pernyataan, ya, supaya tidak mencari-cari kesalahan pembimbing, ya, bahwa ini dilakukan, bahwa saya sanggup untuk dibangunin dan lain sebagainya lah. Ada juga yang tidak usah pakai surat pernyataan. Nah, ini model pakaian ihram setelah mikot nih.
Jadi laki-laki ini seperti ini, ada cara memakainya, tidak sembarangan melingkarkan kain ihram itu dalam sebagai baju ya, sebagai pengganti sarung. Karena apa? Karena kalau sarung kita masih orang laki-laki masih menggunakan pakaian dalam. Kalau pakaian ini tidak, tanpa adanya pakaian dalam. Jadi hanya kain luar ini dan selendang. Ya, satu untuk sarung, satu untuk selendang. Diharapkan seperti ini, artinya apa longgar ya, baju diharapkan seperti itu. Kalau laki-laki tidak berjahit, perempuan berjahit. Sebetulnya yang disunahkan untuk pakaian putih itu adalah yang laki-laki, perempuan tidak disunahkan. Tapi karena putih itu identik kesederhanaan, maka biasanya orang Asia, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura ya, itu menggunakan gaun putih ya, karena itu lebih sederhana. Halo, masih mendengarkan saya? Masih, Bu. Masih, Bu. Dengar ya. Oke, kemudian ini saya tunjukkan ini adalah merupakan King Abdul Aziz ya. Ketika kita di sana, kita sudah mulai disuruh baris sesuai dengan kelompoknya. Kemudian di sini ada apa itu, ada tempat untuk mandi ya dan lain sebagainya. Biasanya ada waktu untuk berganti pakaian ya. Ada berganti pakaian, tapi karena kita ada berganti pakaian kalau kebetulan kotor, sehingga kalau baju apa itu sama haji itu memang sudah harus dipersiapkan. Pada tas tempengan itu ada baju-baju yang bisa untuk ganti kita saja. Sementara yang di dalam koper itu adalah tidak bisa kita buka-buka. Ya, ini adalah gambar King Abdul Aziz ketika kita menunggu pemberangkatan ya, karena bertahap ya, bertahap. Tidak mungkin langsung berangkat. Nanti setelah kita akan keluar baru kita mengucapkan labbaik Allahumma hajjah. Baru kemudian semua sudah niat, sudah cek ulang ya, karena itu kan akan menentukan sah tidaknya umroh gitu ya. Kalau ini umroh, kalau sama itu kan umroh dulu, berarti labbaik umrah ya, labbaik umrah. Jadi umroh ya, umroh, labbaik umrah. Kemudian berangkat pakai mobil menuju ke Mekah. Ya, mereka akan ditempatkan di tempat masing-masing. Nah, ketika kita memasuki Mekah yang awal itu, ya, itu ada apa itu? Ada namanya apa? Jembatan ya, Pragolo barangkali, Pragolo kalau ini gambarnya adalah Al-Quran. Berarti kita masuk ke Mekah itu, mau menuju ke Mekah itu, di sini adalah non-Muslim, ada dua arah. Kalau ini hanya orang Muslim yang bisa. Nah, kenapa dulu siapa itu? Penjajah itu, yang penjajah itu namanya siapa itu? Orang penjajah. Konsultannya VOC itu loh, siapa namanya? Saya lupa. Itu kan ada yang orang-orang tokoh-tokoh VOC, tokoh-tokoh penjajah itu kan ada. Saya lupa namanya, ada yang ingat? Yang kemudian datang ke Mekah bukan untuk berhaji tetapi untuk mempelajari Islam, dan dia mengganti nama sebagai Al-Ghafar atau Ghafur gitu ya. Pokoknya dan mengubah semua identitasnya sebagai orang Islam. Dia berhasil masuk Mekah. Dia berhasil masuk Mekah karena identitasnya adalah Islam. Jadi ini memang hanya untuk orang Islam. Ya, doa naik kendaraan ada, ya, ada doa naik kendaraan, ya, ada yang pendek, ada yang panjang. Ya, kemudian selama perjalanan naik bis menuju ke Mekah, perbanyak talbiyah, membaca talbiyah. Wa majriha wa musaha, ya, kalau yang
safarina hadzal birra wa taqwa wa minal, ya itu wa minal amali matardo, itu kan yang panjang ya. Kemudian kalau talbiyah labbaik Allahumma labbaik la syarika la ilaha illa, kemudian sampai di Makkah, kemudian berdoa Allahumma nas'aluka khaira hadihi, makan ataupun tempat, ya, wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Bicara sebentar Mbak ya, saya pamit sedikit dulu. Ya, Assalamualaikum, masih mendengarkan, masih di tempat? Masih, Bu. Halo, masih di tempat? Masih, Bu. Oh iya, saya lupa. Aku nggak dengaran. Ya, jadi pintu masuknya itu ada tanda ya. Di situ ada 2 jalan, jalan untuk Muslim dan jalan untuk non-Muslim. Oke, kemudian, nah ini penampakan lebih dekat, ya. Nah, kemudian ini adalah merupakan maktab pemondokan yang ada di Mekah. Mereka akan masuk ke pemondokan. Jadi Indonesia itu sudah punya pemondokan. Bahkan Indonesia merencanakan dengan sistem pembayaran haji yang model sekarang itu akan dibuat satu area untuk restroom. Ya, apa Mbak? Ya untuk istirahat ya, ikan ya. Mungkin mereka yang dipikirkan yang ritual inti saja, padahal ini juga sangat penting. Jadi ada tempat-tempat di mana perpindahan dari
Mekah ke Madinah itu melalui satu daerah yang lengang ya, yang kosong, kemudian kita harus ke restroom. Nah, tempatnya itu sangat-sangat tidak representatif. Sehingga saya seringkali meminta kepada, artinya bukan seringkali ya, ketika membimbing itu saya minta kepada jamaah untuk melaksanakan sholat di kendaraan. Ya kadang-kadang ada yang mokong nggak mau sholat di kendaraan. Hasilnya apa? Karena perjalanannya itu jauh naik darat ya, perjalanan darat dan jauh, maka kadang-kadang yang tua-tua itu sudah pipis sembarang, padahal di situ di area rest area ya, rest area yang tidak termanage dengan baik itu tidak ada air. Airnya ya saya sampaikan ya udah dielap aja dengan tisu saja, kan sudah diingatkan supaya sholat di dalam kendaraan. Karena apa? Karena fasilitasnya itu kita tidak tahu di sana. Sehingga akhirnya yang terjadi ya berdasarkan pengalaman yang sudah dan belum adanya informasi sudah ada perubahan, maka ya tetap saya sarankan untuk melaksanakan sholat di dalam kendaraan, jadi safar ya. Nah, di sini tawaf berkeliling Ka'bah, tawaf dilakukan keliling Ka'bah. Mbak dibaca Mbak, nanti saya terbatuk-batuk lagi. Mana suaranya kok nggak kedengaran? Halo, suaranya belum terdengar. Sudah dibaca belum? Saya anukan aja ya biar gampang. Ya ini nanti saya simpulkan aja. Kadang itu mau ngeringkesin lagi kok yo. Lali. Sudah dibaca belum? Halo, suaranya Mbak. Nah, baru dibuka itu. Sudah dibaca? Belum, Ibu. Oh, belum. Ya udah dibaca aja. Jadi langsung aja saya singkat ya, bahwa tawaf itu adalah ibadah, bagian dari ibadah umroh ataupun haji dengan cara mengelilingi Ka'bah dari Hajar Aswad. Hajar Aswad, arah Hajar Aswad itu ada tandanya, kalau sebelah kanannya itu ininya kan sebelah kiri ya. Apa namanya? Ka'bahnya di sebelah kiri kita, kemudian sebelah kanan itu ada lampu hijau. Kalau yang jauh dari Ka'bah itu bisa melihat lampu hijau. Itu awal melaksanakan tawaf. Itu dilakukan 7 kali. Jadi dari awal kita melaksanakan sampai bertemu pada awal lagi itu adalah 1 kali. Itu dilakukan 7 kali. Kemudian ada bermacam-macam tawaf, ya ini tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika baru tiba seperti halnya sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau kita baru datang di Mekah, kita boleh melaksanakan tawaf kudum, ya datang terus tawaf kudum. Terus kemudian kalau kita sehari-hari datang ke masjid Makkah ya, maka kita juga bisa melaksanakan tawaf. Jadi tawaf itu ibaratnya adalah tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Jadi tidak ada tahiyatul masjid. Tapi kita mau melaksanakan sholat tahiyatul masjid juga bisa. Itu sama dengan tahiyatul masjid. Kita mau melaksanakan tawaf berapa kali juga boleh, karena tawaf itu tidak ada
di Indonesia yang ada hanya di Mekah. Tawaf ifadah yaitu merupakan bagian dari tawaf setelah kita melaksanakan haji yang Jumratul Aqobah itu, hari itu juga kita boleh masuk ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ibadah, maka selesailah haji kita, ya, kecuali nanti tawaf buat tawaf selama tinggal, ya, tawaf wada. Nah, itulah macam-macam tawaf, ya. Kemudian harus juga melaksanakan tahallul setelah tawaf. Setelah tawaf boleh kita tahallul, tetapi boleh juga tahallul itu dilaksanakan setelah Jumratul Aqobah. Yang penting sudah melaksanakan Jumratul Aqobah, sudah wukuf, sudah melaksanakan tawaf, sudah melaksanakan tahallul, ya, kemudian Jumratul Aqobah, tahallul, maka kita sudah selesai hajinya. Artinya apa? Boleh lukir, boleh melepas baju. Kita sudah motong, biasanya ditandai dengan motong, sudah wukuf, sudah Jumratul Aqobah, sudah memotong rambut, kita sudah selesai, boleh lepas baju, tetapi belum boleh hubungan suami istri. Ya, itu belum boleh. Itu boleh dilakukan kapan? Setelah kita melaksanakan tawaf ifadah. Nah, setelah tawaf ifadah boleh istri bermanja-manja pada suami, suami bermanja-manja pada istri, itu boleh. Kemudian tawaf nadar dan tawaf sunnah itu ada tawaf sunnah yang kita lakukan setiap hari ketika kita masuk di masjid, ya, Masjid Makkah, ya. Itu boleh kita melaksanakan tawaf berapa kali juga boleh, artinya satu paketnya kan 7 kali keliling, itu kita sampai 5 kali boleh, enggak apa-apa asal kita kuat dan dapat menjaga kesehatan. Kemudian tawaf nadar adalah kita bertawaf karena nanti kalau saya haji saya mau tawaf 3 kali berturut-turut, maksudnya 3 kali 7 kali selesai, tawaf lagi 7 kali selesai, tawaf lagi, itu boleh, enggak apa-apa. Ya, kemudian adapun dasar pelaksanakan tawaf ifadah itu dalam surat Al-Hajj, dan hendaknya mereka tawaf pada Ka'bah karena itu adalah bagian dari rukun haji. Ini adalah gambaran Mekah Al-Mukarramah, ya, Masjid Makkah Al-Mukarramah. Di sini ada apa itu namanya, pencakar langit, apa tuh ini namanya, apa Mbak yang tinggi ini, ya, ini ada jamnya besar sekali, dari arah jauh juga sudah kelihatan, ya. Ini adalah tanda bahwa ini adalah di bawahnya ada Ka'bah, ya, artinya di area itu. Biasanya kita janjian dengan teman-teman itu di sini, nanti di bawah jam aja ya kita ketemu, ya. Nanti baru di bawah jam di mana gitu, sebelah kiri atau tidak. Kalau kan tidak ada janjian, karena ini luas sekali, ya, dan sekarang semakin luas, maka kita akan tersesat. Nah, ini adalah gambaran dari Ka'bah, ya, seperti ini. Luapan tadi saya katakan bahwa ada gelombang manusia, itu biasanya gelombang manusia itu terjadi di Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad itu berada sebelah sana, ya, sebelah sini. Enggak kelihatan, ya. Karena ini di sini ini ada lampu hijau yang jauh dari Ka'bah, itu ada lampu hijau. Ini menandakan awal kita melaksanakan shawaf, ya. Hitungannya di sini kalau sudah sampai ini Bismillah ya Allahu Akbar gitu aja, ya. Jadi diarahkan ke Ka'bah. Ka'bah sebelah sebelah kiri kita, berarti Bismillah ya Allahu Akbar begini, ya, ke Ka'bah. Jadi kalau belum jangan gini dulu. Kadang-kadang orang belum mulai sudah Bismillah ya Allahu Akbar, jauh dari Hajar Aswad. Ya, jadi itu harus dilaksanakan. Dan ini adalah Hijr Ismail, tempat Nabi Ismail. Ini adalah merupakan penyempitan dari Ka'bah. Ka'bah itu harusnya sampai sini.
ya sampai ini. Tapi kemudian disempitkan, kenapa? Karena penduduk semakin membutuhkan ruangan sehingga disempitkan. Maka ketika orang sholat di Hijr Ismail, sama saja dia sholat di dalam Ka'bah. Biasanya orang pingin di sini berdesak-desaknya. Ada yang beruntung, ada yang tidak beruntung. Oleh karena itu, karena ini yang ingin banyak, termasuk mencium Hajar Aswad juga yang banyak, maka ketika kita melakukan tawaf, yang tawaf itu adalah bagian dari rukun haji, jangan lakukan upaya untuk mencium Hajar Aswad dan jangan lakukan upaya untuk sholat di Hijr Ismail. Selesaikan dulu. Setelah selesai, baru kita dari arah sana sudah selesai toh, kita boleh masuk ke sini untuk ingin melaksanakan sholat di Hijr Ismail. Itu pun jangan menggunakan dana ya, jangan menggunakan jasa. Karena ada itu yang jual jasa, menawarkan ingin bisa ini enggak, sholat di Hijr Ismail dengan membayar sekian real, itu ada. Jadi mereka ada bertiga, kadang berempat, itu mengawal orang yang mau membayar, menyingkirkan orang-orang yang sudah dekat, itu jangan ya, karena itu termasuk fasik ya, termasuk perbuatan fasik, jedal, itu sudah masuk di situ karena itu bukan haknya kan. Ya kalau bisa kita usahakan sendiri tanpa menyakiti orang lain. Kita berdoa supaya diberi kesempatan, insya Allah Allah akan mengabulkan. Kalaupun belum juga kedua sampai putaran ketiga, sampai putaran ketujuh, kemudian kita keluar dari sini ya kan, sudah selesai, maka kita melakukan sa'i. Di sini ada ya, menuju sofa, di situ juga ada petunjuknya, kemudian kita melakukan sa'i. Jalan biasa ya. Bacaannya juga tidak ada bacaan tertentu yang diwajibkan di sini, bebas, kita sambil membaca Al-Qur'an juga bebas. Kemudian kalau di sini memang di sini sebetulnya juga bebas ya, tetapi ada orang-orang yang membaca Rabbikfir warham watajawad ya. Ada doa-doa tertentu yang dibaca, tetapi sebetulnya bebas, tidak ada ketentuan. Yang ada itu di sini subhanallah, mengawali tawaf itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar, lahir sampai kemudian sampai Hajar Aswad, Robbana atina, sampai Hijr Ismail ini loh. Kemudian Robbana atina fid dunya hasanah sampai lahir ya, diulang Hajar Aswad, kemudian lagi subhanallah alhamdulillah wala atina fid dunya, sampai di Hajar Aswad kita mengatakan subhanallah alhamdulillah, itu aja. Jadi sebetulnya bacaan tawaf 1, tawaf 2, tawaf 3 itu adalah ya upaya untuk memperbanyak doa, tapi itu bukan kewajiban, bukan merupakan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad setelah itu merubah doa ya, kemudian akhir tawaf, keluar dari tawaf, maka kita doa menuju ke makom Ibrahim. Sebelum ke sa'i kita menuju ke makom Ibrahim. Ya, ada doanya tersendiri, kita sholat di belakang makom Ibrahim. Sholat sunnah 2 rakaat ya. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, kemudian menuju ke air minum. Di sini ada tandon-tandon air minum untuk diminum, yaitu minum air Zam-Zam. Karena tawaf yang dilakukan di sekeliling Ka'bah itu memerlukan waktu 1 jam baru selesai karena berdesak-desak.
dekat tapi menjadi jauh karena kita jalannya itu melambat ya. Kemudian kalau di atas di lantai 2, di lantai 3 itu bisa tawaf cukup longgar, tapi juga ternyata memerlukan waktu yang panjang juga karena semakin panjang tempatnya, semakin lebar. Oke, setelah itu kemudian ke-7 mana 7 itu mana Mbak? Oke. 5 menuju air. Kemudian kita memasuki ke sofa ya, ke sofa menuju ke sofa untuk apa? Doa di gurun sofa ya, doa di situ kayak apa ya, tahlil tahmid lah, la ilaha illallah wallahu akbar ya. Itu di situ. Kemudian setelah itu kita melaksanakan tawaf dari Safa ke Marwah. Hitungan dari sini ke sini itu adalah 1 kali ya, sehingga dilakukan 7 kali ya, 7 kali. Nah ini selesai sudah. Setelah selesai kita memotong rambut karena ini dilakukan umroh ya, selesai memotong rambut. Kemudian ini sudah saya tadi sampaikan, oke. Cepat saja. Nah ini adalah penampakan lebih dekat ya, penampakan lebih dekat untuk menuju ke sofa itu melalui ini pintunya ini, menuju ke area sa'i ya, untuk ke Gunung Sofa, Bukit Sofa bukan Gunung Sofa. Oke, kemudian kita melihat situasi sa'i, jadi situasi tempat sa'i ya, itu tempat sa'i seperti itu tadi ya. Kalau tawaf ifadah pas setelah haji itu sangat penuh sekali. Awal-awal haji begitu kita datang tanggal berapa itu, awal-awal kita kehadiran ke Mekah itu juga sangat padat sekali. Biasanya kita berangkat malam hari agak berkurang ya, orangnya agak berkurang karena mereka banyak yang istirahat. Nah ini adalah gambaran yang kosong ya. Jadi memang full AC, tempatnya full AC dan setiap hari dibersihkan, jadi bersih. Pembersihnya jalan terus, cleaningnya itu jalan terus, dan kemudian di samping-samping ini juga disediakan tempat zam-zam. Ya, ada yang dalam bentuk tong, ada juga yang dalam bentuk ruangan. Oke. Kemudian tahalul itu tadi cukur rambut ya setelah selesai sa'i. Lalu proses pelaksanaan tahalul itu harus dilaksanakan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, kecuali suami istri boleh ya saling memotong. Untuk perempuan itu tidak boleh melepas kerudungnya, cukup dengan mengambil sedikit dari dalam ya, jadi temannya gitu mengambil rambutnya gitu lalu dipotong, sudah selesai ya. Setelah itu boleh terbebas dari larangan ihram. Larangan ihram apa? Antara lain pakai wewangian, kemudian sedikit bersendaguro ya, itu boleh dilakukan. Karena sendaguro itu kan kadang-kadang membuat orang marah juga kan. Ya. Kemudian tawaf sunnah boleh dilakukan. Kemudian bisa berziarah, yaitu sesuai dengan schedule. Biasanya ada jadwal yang sudah ditentukan oleh tim. Memperbanyak ibadah sunnah seperti sedekah pada orang-orang yang minta, kemudian menolong orang, ya, membaca Al-Quran, upayakan selama di situ minimal 1 kali khatam Al-Quran ya. Kemudian mendengarkan kajian-kajian karena ada kajian-kajian yang dengan bahasa Indonesia di sana. Oke.
bisa minta informasi dari pimpinannya. Ya, kemudian tanggal 7 Dzulhijjah menuju Mina. Ini 7, 8 itu sudah mulai diberangkatkan ke Mina. Ya, persiapannya adalah mandi, ya, membawa bekal secukupnya. Biasanya nanti ada pengumuman ya sesuai dengan arahan yang diberikan oleh ketua tim ya, Karom. Nah, kemudian perjalanan menuju Mina banyak melaksanakan talbiyah, doa dan dzikir, menghindari semua larangan ihram. Jadi keluar dari Mekah itu juga mengatakan labbaika hajjah. Ya, kalau yang di Madinah dia akan diberangkatkan menuju ke tempat ihram. Kalau yang gelombang 2 kan ke Mekah, sudah berada di Mekah. Kemudian selama di Mina mabit. Ini tanggal 8 itu mabit. Jadi di mabit, tapi biasanya ada yang langsung diberangkatkan dari tanggal 8 sehingga tidak memerlukan mabit. Jadi berangkatnya itu pagi, berhenti sebentar, tidak usah menginap, berhenti sebentar sebagian malam saja. Kemudian dia itu sudah termasuk mabit. Jadi untuk meringkas waktu supaya tidak terlalu capek itu boleh dilakukan seperti itu. Ada juga yang VIP itu biasanya mereka ada hotelnya, maka mereka diberangkatkan tanggal 7, tanggal 8 bermalam di hotel di sana, kemudian nanti melanjutkan ritual ibadah haji. Sholat yang dilakukan adalah sholat fardu dengan cara qashar, tidak dijamak. Ya, jadi kalau di sana melewati duhur ya sholat duhur 2 rakaat. Melewati isya ya sholat isyanya 2 rakaat, tidak dijamak. Ya, cuma dikosor aja. Kerjaannya apa? Doa, dzikir dan istighfar. Ada juga yang berkunjung ke rumah teman. Jangan, ini harus dihindari ya. Karena biasanya kalau ketemu teman itu tidak melupakan apa itu namanya? Membicarakan orang lain. Saya tadi ketemu itu teman di sana. Oh iya, itu kan teman yang bla 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 bla. Akhirnya masuk dalam membicarakan orang lain ya. Kemudian memanjatkan doa untuk kebaikan diri kita, keluarga ya. Justru pada saat ini kita kontak ke keluarga supaya sama-sama berdoa. Ya. Nah, persiapan ke Arafah untuk wukuf dari Mina menuju ke Arafah. Ya. Sambil berdoa, naik bis, dilanjutkan talbiyah menuju ke Arafah sampai di Arafah. Kemudian kita juga berdoa lagi. Yang harus diketahui adalah tempat di mana kita harus ke kamar mandi. Tanyakan di mana ya, sehingga ketika ke kamar mandi itu tidak terkopo-kopo. Dan harus pandai memanage kebutuhan kita ke kamar mandi. Jadi setiap sekian jam harus sudah pipis ya, sehingga tidak sampai terkupu-kupu untuk mencari kamar mandi. Artinya kita harus dapat memanage diri kita sendiri. Tanggal 9 Dzulhijjah ini adalah mulai wukuf ya. Sesudah maghrib isya kita keluar dari Arafah. Ya, naik bis menuju ke Musdalifah. Untuk apa? Untuk mabit di Musdalifah, cari daripada nganggur ya di Musdalifah berdoa sambil mencari batu. Ya, sebanyak berapa? Ini menunggu sampai fajar tanggal 10 Dzulhijjah ya. Kemudian kita akan melontar jumrah dengan membawa batu 27. Ya, tapi yang dilontarkan pada hari tanggal 10 itu hanya 7 saja karena hanya 1 jamarot yaitu Jamratul Aqobah. Kemudian Ibu, mohon maaf. waktunya Materinya sudah udah habis, materinya nggak pernah selesai. Tapi nggak apa-apa Mbak, dibaca sendiri. Saya yakin Anda bisa, karena Anda semua pandai, sudah terbuktikan sudah lulus SMA ya. Sekarang sudah masuk ke semester 2. Jazakillah, mudah-mudahan barokah untuk ilmunya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Tolong ya fotonya, absennya jangan lupa disimpan untuk bukti nanti akhir Terima kasih Bu. semester. Nggih, Bu. Terima kasih. Sama-sama, saya izin ya Mbak ya. Nggih.